Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode beberapa perguruan akan bertemu di Karangmojo. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Di luar sadarnya, ia mulai menilai keduanya, yang seorang adalah kakaknya, sedang yang lain adalah anak muda yang memiliki kelebihan dari orang lain. Bahkan Pinten tidak dapat menilai siapakah yang lebih baik di dalam ilmu kanuragan dari keduanya. Pinten menarik napas dalam-dalam, keduanya adalah anak-anak muda yang mempunyai kelebihan. Namun tiba-tiba Pinten memutar tubuhnya dan berjalan meninggalkan tempat itu tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Ketika ia sadar bahwa kedua anak muda itu seolah-olah mempunyai tempatnya masing-masing di dalam hatinya, ia justru terkejut dan mencoba untuk mengingkarinya dan pergi menjauhinya. Kimino memandang Pinten yang tampaknya tergesa-gesa, tapi ia tidak menjajaki perasaan apakah yang telah tumbuh di hati gadis itu. Namun satu kekaguman telah melekat lagi padanya atas gadis yang ternyata tangkas menilai keadaan dan telah mengatakannya dengan jujur kepadanya. Seorang gadis yang luar biasa. Namun bagaimanapun juga Kimino tidak dapat melepaskan kecurigaannya. Bahkan kemudian ia mencoba untuk memperingatkan dirinya sendiri agar ia tidak tenggelam dalam kekagumannya pada gadis itu dan harapan yang mungkin akan dapat menenggelamkannya ke dalam kelengahan. Bahwa pada suatu saat akan ada hubungan yang lebih rapat antara Pinten dan Panon. Terserahlah kepada mereka yang menghayatinya, katanya di dalam hati. Kimino pun kemudian kembali ke dalam biliknya. Didapatkannya Panji Surawilogo. Berbaring di pembaringan, ia tidak lagi diikat kakinya. Tetapi mereka yang menangkapnya masih merasa perlu mengikat tangannya dan kemudian meskipun agak longgar menyangkutkannya pada tiang di bilik itu sepanjang ikat pinggang Pinten yang memang cukup panjang. Panji Surawilogo sama sekali tidak mengacuhkan ketika Kimino masuki biliknya. Bahkan seolah-olah tidak mengetahuinya, sedangkan Kimino pun tidak menegurnya sama sekali. Namun demikian seperti kegelisahan membayang di wajah Kimino karena ia sadar bahwa persediaan makanan tidak akan lagi memungkinkan untuk mempertahankan keadaan seperti itu. Berapa lama lagi, namun ia sama sekali belum melihat jalan pemecahan yang dapat ditempuhnya. Dalam pada itu, Pinten yang meninggalkan Kimino dengan tergesa-gesa langsung menuju ke dapur. Ia sudah melihat biungnya meskipun perapian sedang menyala. Agaknya Nyupe sedang merebus air. Pinten pun kemudian duduk di muka perapian, wajahnya menjadi buram. Dan tatapan matanya yang bening itu pun menjadi redup. Dipandanginya api yang menjilat-jilat itu seolah-olah di dalam jilatan lidah api itu ia melihat kehidupan yang membara. Di antara kegembiraan anak-anak muda sebayanya. Sedangkan ia sendiri kini berada di dalam lingkungan yang sepi dan terpencil, penuh dengan bahaya yang setiap saat dapat mengancamnya. Tetapi aku sudah memilih jalan hidup ini, berkata Pinten kepada diri sendiri. Meskipun ia tidak dapat ingkar dari tuntutan manusiawi. Pinten berpaling ketika ia mendengar desir langkah kaki mendekati pintu dapur.
Ia melihat Nyupih berjalan sambil menjinjing seikat daun ketela pohon yang baru dipetiknya di kebun. Karena itu maka Pinten pun segera berusaha menghilangkan air yang terasa membasahi pelupuknya. Ia tidak ingin dilihat oleh orang lain betapa perasaannya yang wajar kadang-kadang masih juga melonjak menyentuh hati. Ternyata Nyupih tidak menghiraukannya. Ia pun langsung mengambil belanga dan mengisinya dengan air gentong untuk mencuci seikat daun yang dibawanya. Tapi ketika Nyupih akan masukkan daun ketela yang sudah dicuci dan diremasnya itu ke dalam belanga di atas perapian, ia melihat Pinten yang masih sibuk mengeringkan air yang membasah di matanya. Bahkan rasa-rasanya air itu tidak juga mau kering. Pinten, Nyupih mengerutkan keningnya. Mataku terkena asap biung ketika api itu mati. Aku meniupnya dengan semprong bambu, tapi agaknya asapnya telah masuk ke mataku. Pedih sekali, jawab Pinten. Nyupih menarik napas dalam-dalam. Ia memang melihat mata Pinten menjadi merah. Sejenak Nyupih termangu, namun kemudian katanya, "Pergilah keluar sejenak atau cucilah mukamu dengan air bersih. Nanti perasaan pedih itu akan segera hilang. Jika perasaan pedih itu timbul karena asap api, ya pasti karena asap api, Biung. Mudah-mudahan perasaan pedih yang disebabkan oleh asap api akan cepat hilang." Pinten menarik napas dalam-dalam, tapi ia pun kemudian meninggalkan dapur itu kepekiwan untuk mencuci wajahnya. Ketika ia menjungukkan kepalanya ke dalam jembangan yang berisi oleh air bening, tiba-tiba ia tertegun dipandanginya wajah seorang gadis yang manis di dasar jembangan itu. Mata yang tajam hampir bulat, segores alis yang lengkung panjang di atasnya, hidung yang tidak terlalu mancung tetapi serasi di antara pipinya yang kemerah-merahan oleh terik panas matahari. Mulut yang kecil di antara bibir yang tipis meskipun ia agak banyak berbicara. Pinten menarik napas dalam-dalam, namun bagaikan seorang yang terbangun dari mimpinya. Ia cepat-cepat mengambil air dengan tempurung yang sudah digosok halus dan membasahi wajahnya yang kemerah-merahan itu. Sejenak ia masih sempat melihat wajah yang mengabur di dasar jembangan itu karena bulatan-bulatan getar air yang tersentuh tempurungnya. Semakin lama semakin hilang, apalagi ketika ia pun kemudian melemparkan tempurung itu ke dalam air di belanga. Pinten perlahan-lahan berdiri dan melangkah meninggalkan pakiwan. Tiba-tiba ia menjadi gelisah. Apakah? Seolah-olah ia baru mengenal dirinya sendiri sebagai seorang gadis. Di luar sadarnya tangannya bergerak meraba sanggulnya yang kusut. Dicobanya untuk memperbaikinya dan mengusap rambutnya yang berurai di atas telinganya. Pinten terkejut ketika ia mendengar langkah tergesa-gesa menuju ke pakiwan. Ketika ia berpaling, dilihatnya Panon melangkah cepat ke arahnya, namun langkah itu terhenti ketika Panon melihat gadis berdiri di muka pakiwan. "Oh," desisnya. "Mengapa kau nampak tergesa-gesa?" bertanya Pinten. "Apakah ada sesuatu?" Panon menggeleng, jawabnya. "Aku akan mencuci tanganku yang tergores welat pring wulung." Apakah tanganmu dapat terluka karena welat pring wulung?" "Ya, kenapa?" "Dan luka itu sudah membuatmu sedemikian tergesa-gesa dan gelisah?" "Luka ini mengeluarkan darah. Aku akan mencucinya daripada mengotori pakaianku." Pinten tertawa, katanya. "Jika oleh luka itu kau sudah menjadi gugup, bagaimana dengan luka pedang jika kau bertempur dengan Kidang Alit?" "Aku bukan orang-orang kebal, Pinten," jawab Panon. "Dan agaknya welat adalah senjata yang paling tajam, jauh lebih tajam dari pedang Kidang Alit. Jika seorang berilmu kebal dan tidak dapat dilukai dengan pedang, maka ia akan terbunuh oleh pring wulung yang ditajamkan ujungnya. Dengan geranggang pring wulung yang diusapkan pada tanah tempat kita berpijak, maka semua ilmu kebal dari dasar kekebalan yang manapun akan cair dan tidak berarti sama sekali." "Kau salah," jawab Pinten. "Apakah kau pernah mendengar ilmu Songgo Bumi?"
mempunyai kekuatan yang mirip dengan Aji Poncosono. Pinten tertawa katanya, kau benar. Tetapi Sangga Bumi mempunyai akibat kekebalan, bukan kekuatan untuk memperoleh dan menguasai hidupnya kembali jika tubuhnya menyentuh tanah. Dan Panon memotongnya. Tetapi ia menjadi kebal selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Meskipun demikian, jika kematian telah menjemputnya, dalam keadaan yang khusus terpisah dari tanah tempatnya berpijak, maka ia tidak akan memperoleh dan menguasai hidupnya kembali. Pinten tertawa katanya, kau memahaminya, Apa kau pernah belajar ilmu yang disebut Aji Sangga Bumi? Jika demikian, tanganku tidak akan terluka. Pinten tertawa semakin keras lalu katanya, sekarang apakah kau akan mencuci lukamu? Ya, jangan. Menurut orang-orang tua, luka kecil seperti itu akan lebih cepat sembuh jika tanganmu diobati sebelum tersentuh air. Aku mempunyai obat untuk segala macam luka. Obatmu terlalu berharga untuk mengobati luka kecil seperti ini. Jika lukaku sobek karena ujung pedang, maka obatmu akan sangat bermanfaat. Kalau begitu, marilah aku akan mengobati dengan daun metir. Kau percaya bahwa daun metir dapat menyembuhkan luka kecil seperti lukamu itu? Ya. Sebelum kau basahi, tunggulah di sini. Aku akan memetik beberapa tangkai daun metir di belakang pekiwan ini. Seperti kena pesona, Panon kemudian berdiri diam di tempatnya. Dipandanginya Pinten yang berlari-lari ke belakang pekiwan ketika tangannya meraih daun metir, tetapi tidak sampai karena letaknya yang terlalu tinggi. Maka dengan lincahnya gadis itu melenting seperti saat ia melenting menghindari ujung senjata yang akan menyentuh tubuhnya. Panon menarik napas dalam-dalam. Jari-jari gadis itu jauh berbeda dengan jari-jari Nyi Upih yang bulat pendek. Tetapi jari-jari Pinten yang meskipun dapat dipergunakan menggenggam senjata, tetapi jari-jari itu tetap jari-jari seorang gadis yang cantik. Panon terkejut menyadari angan-angannya sendiri. Di padukuannya ia bergaul dengan banyak gadis-gadis yang disebut cantik oleh kawan-kawannya. Tapi Pinten mempunyai kelainan dari gadis-gadis di padukuannya itu. Ketika kemudian Pinten datang sambil membawa daun metir dan kemudian meremasnya dan menempelkan di jarinya yang terluka, jantung Panon tiba-tiba menjadi berdebar kencang dan tangannya ikut gemetar. Desis Pinten, apakah alat itu beracun? Mengapa? Panon terkejut. Tanganmu bergetar, mungkin pengaruh racun atau semacam geragas ulo yang mati di tempat itu. Panon ragu-ragu sejenak, namun kemudian katanya, tidak, aku tidak merasakan pengaruh racun itu. Jika aku gemetar itu tentu ada sebab yang lain. Pinten tertegun sejenak, baru kemudian ia menyadari keadaannya. Wajah Pinten menjadi merah, ialah yang kemudian menjadi gemetar. Namun karena ia baru mulai melekatkan daun metir itu, maka ia pun berusaha menyelesaikan pekerjaan itu secepatnya. Sebelum Panon berkata sesuatu, Pinten telah melepaskan tangannya dan berjalan tergesa-gesa meninggalkannya. Tapi ketika ia sampai di serambi belakang, seolah-olah ada yang menghambatnya, sehingga di luar sadarnya ia pun berhenti dan berpaling. Panon masih berdiri matung di tempatnya. Ia tidak ingat lagi jari-jarinya yang terluka. Ia tidak mengetahui bahwa daun metir yang ditempelkan di jari-jarinya itu telah jatuh di atas tanah. Sekilas tatapan mata mereka bertemu, namun hanya sekejap, karena Pinten pun kemudian berlari masuk ke longgangan belakang. Ketika Pinten hilang di balik pintu, barulah Panon menyadari dirinya sendiri. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia pun kemudian memperhatikan tangannya yang terluka. Seguris kecil, tapi ia tidak menghiraukannya lagi, karena luka itu memang sudah tidak terasa sakit lagi. Ia pun tidak pergi ke pekiwan untuk mencuci darah yang mengotori tangannya, karena seakan-akan ia tidak ingin membersihkan jari-jari dari sisa daun metir yang melekat. Sejenak kemudian maka Panon melangkahkan kakinya meninggalkan pekiwan. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar suara tertawa di sudut istana itu.
Ketika ia berpaling, dilihatnya Sangkan berdiri membelakanginya, tetapi suara tertawanya terdengar berkepanjangan. Gila! Panon pun mengumpat. Perlahan-lahan ia melangkah mendekatinya sambil berkata, "Apa yang kau tertawakan?" Sangkan tidak segera menjawab, bahkan ia pun kemudian berlari-lari kecil meninggalkan Panon. Panon adalah anak muda yang mempunyai sifat yang berbeda dengan Sangkan. Ia nampak lebih tenang dan bersungguh-sungguh. Namun melihat sikap Sangkan itu, tiba-tiba Panon sudah kejangkitan sikap itu pula. Hampir di luar sadarnya, Panon berlari mengejarnya. Tapi langkah Panon terhenti seketika. Sangkan kemudian berlari masuk pintu butulan. Bagaimanapun juga, Panon masih harus menjaga dirinya, karena ia merasa kehadirannya di tempat itu hanya sebagai dua orang pengembara bersama Kimino yang memohon perlindungan dan belas kasih. Anak gila, ia masih mengumpat, tetapi ia pun kemudian melangkah kembali ke dalam biliknya lewat halaman belakang. Ketika Panon melangkah di dekat pekiwan, maka dilihatnya daun metir yang sudah diremas lembut oleh Pinten terjatuh di tanah. Ada kesan yang aneh di hati Panon terhadap gadis yang bernama Pinten itu. Sudah sejak ia mengetahui bahwa Pinten memiliki ilmu kanuragan yang tinggi, ia sudah meragukan ia adalah anak Nyi Upih. Semakin ia membayangkan wajah dan sifat-sifatnya, ia menjadi semakin yakin bahwa Nyi Upih dan gadis itu tidak mempunyai hubungan darah, apalagi sebagai anak dan ibu. Namun dengan demikian, maka kecurigaannya pun menjadi semakin besar, bahwa terkandung niat yang kurang baik pada gadis itu serta kakaknya terhadap pusaka yang sedang diperebutkan, seperti juga Raden Kudorupoko dan Kidang Alit. Aku tidak boleh lengah jika aku tenggelam ke dalam arus perasaanku. Mungkin aku akan hanyut ke laut penyesalan. Aku harus tetap berpegangan pada nalar yang bening, berkata Panon di dalam hatinya. Selangkah demi selangkah ia pun kembali ke biliknya. Ketika ia masuki bilik itu, dilihatnya Sangkan sudah ada di dalam bilik itu dan duduk di sisi Kimino yang juga sedang duduk di pembaringannya. Sekilas Panon mandang Pandhi Surawilogo, namun kemudian ia melangkah mendekati Sangkan. Tapi karena Sangkan sama sekali tidak memperhatikannya, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu di halaman belakang, maka Panon pun tidak menanyakan lagi kepadanya mengapa ia tetap tertawa ketika ia berada di sudut istana itu. Panon pun kemudian duduk pula di sebelah Kimino yang bergeser tapak. Untuk beberapa saat lamanya mereka saling berdiam diri, tenggelam dalam angan-angan masing-masing. Hanya sekali-kali mereka berpaling mandang Pandhi Surawilogo yang wajahnya menjadi gelap, bagaikan malam yang mendung. Dalam pada itu, selagi istana kecil itu dicekam oleh ketegangan yang rasa-rasanya setiap saat semakin bertambah-tambah, maka di rumah Ki Buyut di Karangmojo, Kidang Alit duduk di pendopo bersama Raden Kudorupoko. Sementara itu Ki Buyut sendiri berada di bagian belakang rumahnya dengan hati yang kecut. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, desisnya di antara keluarganya. Adalah aneh sekali jika tiba-tiba Raden Kudorupoko telah berada di rumah ini. Tidak seorang pun yang dapat menjawab, bahkan bukan saja Ki Buyut tetapi setiap orang menjadi heran bahwa Raden Kudorupoko telah meninggalkan istana bibinya bersama Kidang Alit dan tinggal di rumah Ki Buyut, tetapi tidak ada yang berani bertanya kepadanya. Di pendopo, Raden Kudorupoko sendiri selalu dicekam oleh kegelisahan. Ia masih belum menemukan suatu jalan yang dapat dipergunakannya untuk memecahkan persoalannya. Dalam kesulitan yang seolah-olah tidak teratasi itulah maka ia pun kemudian mulai mempertimbangkan campur tangan perguruannya. Sebenarnya aku ingin penyelesaian sendiri, katanya di dalam hati. Setiap usaha yang mengikut sertakan banyak orang berarti mempersulit penyelesaian. Selebihnya aku bukan lagi seorang pahlawan dari perguruanku. Raden Kudorupoko menarik napas dalam-dalam. Kedatangannya ke istana kecil itu benar-benar berada di luar dugaan. Semula ia mengira bahwa perjalanannya tidak lebih dari perjalanan tamasya, karena semuanya akan berjalan lancar tanpa kesulitan apapun juga.
Namun yang dijumpainya ternyata bagaikan seisi rimba raya yang penuh dengan binatang buas yang saling menerkam. Siapakah yang kuat ialah yang akan memiliki mangsa yang paling berharga. Tiba-tiba Raden Kudorupoko mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya kepada Kijang Alit, "Di manakah orangmu itu, Kijang Alit?" Kijang Alit tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah Raden Kudorupoko jenak. "Hei, mengapa kau diam saja?" Kijang Alit menarik napas dalam-dalam, katanya, "Apa boleh buat, Raden, aku telah mengirimkan orangku itu kembali kepada beberapa orang kawan-kawannya. Terus terang aku tidak dapat menyelesaikan tugasku dengan cara ini. Aku sedang memanggil beberapa orang dari perguruanku, bahkan mungkin mengingat persoalan yang semakin gawat, orang-orang terpentinglah yang akan datang kemari." Wajah Raden Kudorupoko segera menegang, bahkan sejengkal ia bergeser maju. Dengan suara yang berat ia berkata, "Jadi kau mulai dengan bantuan perguruan?" Kijang Alit tersenyum, katanya, "Apa boleh buat? Aku memang sudah memperhitungkan bahwa yang terakhir akan terjadi demikian." Raden Kudorupoko memandang Kijang Alit dengan tajamnya, katanya kemudian, "Perguruan kita masing-masing akan terlibat di saat-saat terakhir. Aku tahu bahwa tidak ada perguruan lain yang memiliki kekuatan sebesar perguruan kita. Apa boleh buat? Pusaka yang diperebutkan memang mempunyai nilai yang wajar untuk diperebutkan antara perguruan-perguruan terbesar di negeri ini. Bukan hanya oleh perguruan terbesar, tetapi agaknya Demak pun akan segera melibatkan dirinya. Jika Demak mengetahui bahwa pusaka itu ada di sini." Raden Kudorupoko berdesah sambil bergeser surut, katanya, "Kau memang bodoh sekali. Apakah kau kira Demak tidak memiliki petugas-petugas sandi yang dapat mencium kekisruan yang terjadi di sini?" "Tentu aku mengerti," berkata Kijang Alit. "Tapi demikian mereka tidak akan bertindak dengan tergesa-gesa. Apalagi mereka tidak lagi berhubungan dengan Pangeran Kudo Narpodo untuk waktu yang lama, sehingga seolah-olah mereka memang sudah melupakan seluruh persoalan." Kijang Alit yang kemudian tertawa, katanya, "Jangan berkata begitu, Raden. Jika kau mengatakan bahwa tentu ada orang lain di Demak yang mengetahui bahwa tentang pusaka yang hilang itu, aku masih percaya. Tapi jika kau mengatakan bahwa kau datang atas nama mahkota, seperti yang kau ucapkan di hadapan Raden Ayu itu, aku tentu akan tertawa berkepanjangan seperti ini." Raden Kudorupoko menarik napas dalam-dalam, sedang Kijang Alit meneruskan, "Baru saja Raden persoalkan benturan antara perguruan dan agaknya perguruanku sudah siap." Raden Kudorupoko menjadi tegang sejenak dan tiba-tiba ia berkata, "Hei, siapa saja yang berada di belakang perguruanmu? Mereka tentu tidak berdiri sendiri, bukan? Tidak ada orang lain. Paman Sendang Prapat dan Paman Cemoro Kuning, jangan ingkar." Dan suara Raden Kudorupoko semakin menghentak, "Siapa kau sebenarnya, Kijang Alit? Sebut namamu yang sebenarnya." Kijang Alit memandang Raden Kudorupoko dengan heran, lalu, "Mengapa kau bertanya begitu? Siapakah aku?" "Pertanyaanmu aneh, Raden. Aku adalah Kijang Alit. Memangnya siapa? Jangan mengelabui aku seperti mengelabui anak-anak. Kau tentu bukan bernama Kijang Alit, seperti juga Sangkan dan Pinten." Kijang Alit tertawa, jawabnya, "Terserahlah kepadamu. Mungkin aku memang bukan bernama Kijang Alit, tetapi apakah bedanya bagi Raden siapapun aku? Kita telah bersama-sama menginginkan pusaka itu. Untuk sementara kita dapat bekerja sama. Tapi pada suatu saat perguruan kita akan berbenturan. Tapi sementara ini, seandainya kita tidak saling bantu, maka kita bersama-sama akan tidak berdaya sama sekali menghadapi anak-anak muda yang ada di halaman istana itu. Mereka harus disingkirkan," geram Raden Kudorupoko. "Tentu, tetapi karena kita masing-masing tidak mampu melakukannya, maka aku akan menunggu hasil perjalanan kawanku menghubungi perguruanku." Raden Kudorupoko mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, "Baiklah,
Aku juga akan menunggu jika 1-2 orang dari perguruanmu mulai bergerak, apalagi dalam jumlah yang cukup banyak, maka orang-orang di perguruanku tentu akan mengetahuinya, seperti juga sebaliknya. Sehingga saudara-saudara perguruanku pun akan datang pula ke daerah ini. Kita akan menunggu, berkata Ki Dangalit seterusnya. Dan kita akan melihat apakah yang akan terjadi, apalagi jika orang-orang dari perguruan Guntur Geni itu datang kembali dengan pasukan segelas papan. Maka pedukuhan ini tentu akan menjadi ramai, tetapi juga berarti bencana. Baru kau sendiri di sini sudah menimbulkan bencana bagi gadis-gadisnya, apalagi lebih dari 1 orang dari perguruanmu. Jangan begitu, Raden. Yang terjadi bukannya ciri dari perguruanku. Mungkin itu karena kelenganku saja. Barangkali semacam ketidaksengajaan. Omong kosong. Ki Dangalit tertawa, katanya, aku tidak peduli apakah yang dikatakan orang tentang diriku. Yang penting sekarang kapan orang-orang perguruanku itu datang. Itu berarti istana kecil itu akan dibongkar seluruhnya. Sedangkan Panon, Kimino, dan siapapun yang akan merintangi usaha itu akan dihancurkan. Lalu bagaimana dengan gadisnya? Sekali lagi Ki Dangalit tertawa, katanya, apakah perlu aku menjelaskannya? Apalagi setelah istana itu akan aku duduki dengan pasukanku. Persetan, kau kira perguruanmu sudah menerima pengakuan sebagai perguruan terbesar? Suara tertawa Ki Dangalit meninggi, katanya, tidak, aku tidak mengatakan demikian, dan sekarang pun aku tidak ingin mempersoalkannya lagi. Aku hanya akan menunggu sampai kapanpun. Mudah-mudahan dengan cepat dapat aku selesaikan dengan orang-orangku yang bakal datang sebelum prajurit-prajurit demikian mengetahui lebih banyak dan mengambil sikap tertentu. Raden Kudorupoko menggeram, namun ia pun berkata, agaknya memang demikian. Aku pun harus menunggu, dan pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang paling menjemukan. Ki Dangalit memandang Raden Kudorupoko sejenak. Sekilas terbayang perasaan aneh di wajahnya. Namun sejenak kemudian kesan itu pun telah terhapus tanpa bekas. Dalam pada itu pergolakan di sana kecil itu ternyata selalu merambat pada batang perguruan yang lebih besar. Kegagalan orang-orang Guntur Geni, Ki Dangalit, dan Raden Kudorupoko untuk mendapatkan pusaka yang mereka anggap tersimpan di istana kecil itu telah menggerakkan orang-orang terpenting dari perguruan masing-masing untuk mengambil sikap. Sambi Timur yang meninggalkan pedukuhan Karangmojo dengan tergesa-gesa berpacu ke perguruannya. Perjalanan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari, bahkan tidak cukup sehari semalam. Mudah-mudahan mereka sudah berada di seberang Bengawan, berkata Sambi Timur pada diri sendiri. Lalu, jika mereka tidak berada di sana dan aku harus kembali ke perguruan, maka aku akan memerlukan waktu lebih dari sepekan. Namun Sambi Timur yakin bahwa orang-orang terpenting di perguruannya sudah berada di Padepokan Lemah Putih di sebelah Bengawan. Sambi Timur pun memacu kudanya semakin cepat, tetapi ia sadar bahwa pada suatu kali kudanya tentu merasa lelah dan memerlukan waktu untuk beristirahat, makan, dan minum, sehingga perjalanannya tidak dapat dipaksakannya lebih cepat lagi. Ternyata seperti yang diduganya, bahwa sekelompok orang-orang terpenting dari perguruannya telah berada di Padepokan Lemah Putih. Padepokan yang dihuni oleh seorang tua yang memang menjadi keluarga dari perguruan Kumbang Kuning. Dengan gelisah mereka menunggu kedatangan anak muda yang mereka percaya untuk pergi ke Karangmojo mencari pusaka Majapahit yang hilang, yang menurut keyakinan mereka pasti berada di tangan Pangeran Kudonarpodo. Seorang senopati melihat Sang Mahaprabu telah menyerahkan sebuah pusaka kepada Pangeran Kudonarpodo saat-saat terakhir dari perlawanan pangeran itu, untuk memberikan kesempatan bagi Sang Mahaprabu untuk meninggalkan kota raja. Tetapi senopati itu tidak dapat mengatakan pusaka yang manakah yang diserahkannya itu. Tetapi sudah tentu di antara pusaka-pusaka yang kini tidak ada di istana. Mungkin Kiai Sengkelat, tetapi mungkin Kiai Nogososro, desisnya salah seorang dari mereka. Siapakah yang sekarang ini mulai mengungkit persoalan itu kembali?
Sehingga mungkin bukan saja orang-orang dari Kumbang Kuning, tetapi juga dari perguruan-perguruan lain berdatangan ke Karangmojo, desis yang lain lagi. Dugaan-dugaan mereka itu pun kemudian ditegaskan oleh kedatangan Sambi Timur, yang menceritakan apa yang telah terjadi di Pedukuhan Karangmojo, tempat persinggahan Pangeran Kudo Narpodo yang bahkan telah menetap di sana pula. Beberapa orang dari perguruan Kumbang Kuning itu pun menjadi termangu-mangu. Sambi Timur telah menyebut pula perguruan Guntur Geni dan Cengkir Pitu. Perguruan-perguruan terbesar telah berada di dalamnya, desis salah seorang dari mereka. Seorang anak muda bernama Panon yang memiliki ciri dari perguruan tersendiri telah berada di dalam istana itu pula, berkata Sambi Timur. Dari perguruan mana? Tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Ia sendiri tidak pernah menyebutnya. Sambi Timur berhenti sejenak lalu. Selain Panon, ada seorang anak muda yang mengaku dirinya anak pelayan di istana itu pun membawa ciri-cirinya sendiri pula, yang tidak dapat dikenal. Siapa anak muda itu? Namanya Sangkan, tetapi seperti juga Kidang Alit. Namanya tentu bukan namanya sendiri. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, kita harus mempersoalkannya dengan pimpinan tertinggi dari perguruan Kumbang Kuning. Apakah kau tidak akan terlambat? Saut yang lain. Persoalannya mengangkut hubungan dengan perguruan-perguruan terbesar. Guntur Geni tidak memiliki orang-orang terkuat sekarang ini, tapi jumlah mereka jauh lebih besar dari jumlah perguruan-perguruan lain. Karena sifat geraknya yang berbeda, sedangkan Cengkir Pitu pantas sekali diperhitungkan. Berapa orang bangsawan yang terasing dari pergaulan mereka berada di lingkungan itu. Mereka bukannya orang-orang yang lemah. Tetapi Pangeran Cemoro Kuning dan Pangeran Sendang Prapat tidak berada di lingkungan Cengkir Pitu. Keduanya orang-orang dari perguruan itu, tetapi juga bukan dari perguruan kita. Mereka dapat berada di mana saja mereka kehendaki. Kegagalan mereka mendapatkan pusaka itu langsung dari Pangeran Kudo Narpodo membuat mereka menendam sampai sekarang. Itulah sebabnya ia sekarang berada di antara kita dan justru seakan-akan mendapat kepercayaan dari Ajar Sukoniti. Yang lain menarik napas dalam-dalam, katanya, aku tidak tahu apakah sebenarnya yang mendorong orang-orang itu saling berebutan. Tidak seorang pun yang dapat menyebutkan dengan pasti pusaka apakah yang berada di sana itu. Kiai Cangkring, Kiai Mendarang, atau justru Kiai Sengkelat. Mungkin pula Kiai Nogososro, desis yang lain. Apakah arti dari pusaka-pusaka itu sebenarnya? Pusaka yang ada di istana itu adalah satu unsur saja dari suatu kemungkinan untuk menerima wahyu. Satu unsur dari banyak unsur yang ada. Seorang yang bertubuh tinggi, berjanggut lebar, dan bermata tajam hampir saja menjawab. Tapi kata-kata yang sudah hampir terlontar dari mulutnya itu pun ditelannya kembali. Sejenak mereka terdiam, terbayang di dalam angan-angan masing-masing pertentangan yang akan berkobar semakin besar. Antara perguruan terpenting yang sudah dikenal namanya, tetapi ternyata di istana itu ada pula nama-nama dari orang-orang yang tidak diketahui asalnya yang hadir dalam penyamaran. Baru sejenak kemudian orang bertumbuh tinggi besar berjanggut lebat itu berkata, dalam waktu dekat Ajar Sukoniti sudah akan berada di tempat ini. Besok atau lusa kita akan segera membicarakannya. Apakah kita tidak perlu mengambil sikap lebih dahulu? Desis seorang yang bertubuh agak kecil. Sehari dua hari akan sangat berarti bagi kita. Mungkin di hari-hari itu orang Cengkir Pitu telah berhasil mengambil pusaka itu. Atau dalam waktu yang sehari itu, Raden Waruju sudah menemui kesulitan yang tidak teratasi. Raden Waruju bukan anak-anak yang masih merengek. Ia memiliki ketajaman indera yang lengkap.